semua, nama aku Dea dan balik lagi di channelku. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang plant goals, yaitu beberapa goals buat tanaman-tanamanku. Ada kurang lebih 10 tanaman di sini yang aku pengen mereka itu menunjukkan perkembangan yang lebih baik di tahun 2022 ini. Karena di tahun sebelumnya entah mereka ada yang tiba-tiba sekarat atau mungkin ada kesalahan aku yang aku tiba-tiba overwatering dan lain-lain. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang 10 tanaman yang aku ingin mereka jadi jauh lebih sehat di tahun 2022. Oke guys, langsung aja ke videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Terinspirasi dari plant youtuber favoritku namanya Wild Fern. Di situ dia ngebahas tentang plant goalsnya. Dan aku sebenarnya juga udah punya tujuan buat beberapa tanamanku yang aku pikir tuh di tahun 2021 mereka tuh cukup lemah gitu loh, cukup rapuh atau bahkan ada yang gara-gara kesalahan aku sendiri gitu loh. Tanaman yang pertama itu adalah Monstera King. Ini yang ada di belakang aku. Aku berharap dia di tahun 2022 bisa tumbuh lebih segar. Karena jujur, karena kesalahanku aku overwatering dia, akarnya tuh sempat busuk dan dia ngalamin stres. Selain itu juga dia sempat kebakar, sunburn, dan makanya tuh ada dua daun di situ yang aku buang karena bener-bener gosong hitam. Bahkan di salah satu daunnya ini itu juga ada yang gosong, tapi gosongnya tuh nggak terlalu banyak gitu, makanya aku nggak motong dia gitu. Dan di 2022 ini aku berharap dia akan tumbuh, dan aku kayak udah bikin janji sama diri aku sendiri, aku nggak akan ganggu dia, aku nggak akan otak-atik dia, aku akan biarin dia tuh kayak tumbuh terserah mau kayak gimana, yang penting dia tuh sehat. Terus karena dia stres, seperti yang kalian lihat, dia tuh ngeluarin daun baru, tapi tuh kecil banget guys. Mungkin ya karena waktu dia keluar daun baru, dia tuh sempat overwater lagi, busuk akar. Makanya aku tuh akhirnya ganti media tanamnya saat dia tuh lagi beranak ini. Jadi dia nggak bisa menghasilkan daun yang besar, dan daunnya itu tuh agak sedikit klorosis, kayak kekurangan unsur hara gitu, yang akhirnya aku kasih pupuk dia bisa unfurling. Padahal sebelumnya dia tuh cukup lama nggak unfurling. Di 2022 aku berharap dia tuh akan ngeluarin daun lagi yang lebih sehat, yang makin besar. Karena tuh sayang banget, ini daunnya tuh udah besar-besar tapi tiba-tiba dia ngeluarin daun kecil tuh kayak sedikit kecewa gitu loh. Tapi itu sebenarnya juga salahku sendiri, jadi kayak ya bisa apa gitu. Dan aku berharap dia makin sehat di 2022. Lanjut ke tanaman yang kedua. By the way guys, aku akan nunjukin banyak banget tanaman di video ini. Oke, so bear with me. Langsung aja ke tanaman kedua. Tanaman kedua itu adalah Monstera variegata yang kecebres. Maksudnya kecebres itu adalah Monstera variegata yang lagi vakum untuk ngeluarin variegata. Dia sebenarnya ada variegatanya ini, cuman kayak bener-bener cuman setitik, dan kalian nggak akan bisa lihat juga walaupun aku deketin. Ini tuh harus kalian lihat langsung gitu. Ini tuh adalah indukannya dari Monstera kecebres yang ini guys. Jadi ini sempet aku cacah mereka berdua, karena aku berharap setelah aku cacah ini tuh akan tumbuh daun yang ada variegatanya gitu loh. Goalsku buat dia itu adalah numbuhin daun variegatanya di 2022 walaupun pelan-pelan. Udah 2 bulan ini aku tuh ngerawat dia, bener-bener aku taruh di sinar matahari pagi. Dia harus dapet yang kurang lebih tuh 4 jam kena sinar matahari. Dan aku sering banget ngasih dia pupuk variegata, yang mana pupuknya tuh yang unsurnya untuk ngeluarin variegatanya lebih tinggi gitu loh. Aku udah hampir 2 bulan aku pakai pupuk itu. Aku nggak tahu ya guys, ini tuh pengaruhnya atau bukan, tapi aku ngerasa di daun barunya ini yang udah lama banget mengeras, itu daunnya tetap hijau muda. Sedangkan ini daun lamanya kalau kalian lihat itu warnanya tuh hijau tua, itu hijau muda gitu loh. Aku sih berharap ini benar
bener pengaruhnya si pupuk Varigata. Dan ya semoga di 2022 ini dia bisa ngeluarin lagi Varigatanya pelan-pelan. Itu sempet ada gitu loh, aku sebenarnya pengen banget nyacah lagi dia segini, karena setahu aku ya, dan aku juga dapat informasi dari banyak plant parent di luar sana, kalau terakhir kalian punya Varigata dan kalian cacah, itu katanya bisa tumbuh lagi Varigata gitu loh. Aku kan berani cacah kalau aku udah lihat lagi hasilnya di daun ketiga. So ya, aku berharap banget dia tumbuh lagi Varigatanya di 2022. Next, ke tanaman ketiga yaitu adalah Monstera adansonii atau janda bolong. Aku pengen dia di 2022 ini merambat sampai ke turus yang udah aku pasang. Jadi guys, ini dia. Aku ada 2 pot si Monstera adansonii. Jadi 2 pot itu tuh dia aku kasih turus, dan aku berharap di 2022 ini aku nggak gatel buat nyacah dia, karena kalau kalian bisa lihat dia tuh rimbun banget, kayak tangan lu gatel nggak sih buat nyacah. Jadi aku berharap di 2022 ini dia bisa naik tinggi at least sampai apa ya, sampai dia keluar daun tuh udah setinggi ini. Ini aja dia tuh sebenarnya masih di sini loh guys, tuh akar dia tuh masih di sini. Jadi aku berharap dia bisa naik setinggi ini. Kalau dia setinggi ini, seenggaknya daunnya akan segini. Aku sudah memprediksikan itu. Terus janda bolong yang kedua itu adalah ini. Ya, aku berharap dia tumbuh sampai di sini. Karena ini tuh dia baru sampai sini guys, baru sampai setengah. Jadi aku berharap dia akan segini. Aku juga pengen dia daunnya juga besar, karena setahu kan semakin dia merambat, semakin tinggi daunnya akan semakin besar gitu loh. Ini dia belum tinggi tapi daunnya udah lebih besar dibandingkan yang lain. Ini daun terbesar yang ada di adansonii yang ini, dan aku berharap akan ada lebih besar lagi dari ini. Jadi ya itu tujuanku, berharap dia makin tinggi seturus dan aku nggak gatal buat nyacah dia. Dan aku berharap daunnya akan besar-besar. Oke guys, next ke tanaman keempat. Ini aku pengen banget dia daunnya besar-besar, yaitu adalah Scindapsus. Ini ada di sebelahku. Ya, ini Scindapsus pictus exotica. Aku berharap itu daunnya di tahun 2022 daunnya akan lebih besar-besar. Karena jujur ini dia semakin trailing ke bawah, jaraknya tuh semakin jauh dan daunnya kecil-kecil gitu. Kecuali aku kayak nekuk dia ke atas. Ini misalnya trailing ke bawah terus aku tekuk ke atas, itu bisa daun barunya akan besar lagi gitu. Tapi aku pengennya tuh dia sampai bawah tuh besar gitu, karena aku lihat di video orang YouTuber, dia bisa punya daun yang sampai turun pun besar-besar gitu. Yang mana aku juga harus bantuin dia biar dia bisa dapat daun yang besar. Mungkin aku harus kasih dia pupuk daun yang nitrogennya tuh lebih tinggi, seenggaknya nih segini gitu loh guys. Itu menurut aku udah cukup besar. Dan kalau semua daunnya segini tuh kayak buat aku tuh yang ya bagus gitu loh, karena kayak rata. Karena kalau kalian lihat tuh ada yang tiba-tiba daunnya cuman segini tuh, kecil banget, nggak sinkron gitu loh, nggak seimbang nih. Oke guys, masih di Scindapsus. Aku akan anggap ini masih tanaman keempat. Ada 2 Scindapsus lagi yang aku harap di 2022 ini jadi lebih baik. Itu adalah Scindapsus truby dark form. Ini aku dapetin beli tuh cuman segini cuttingan, dan udah lama banget, hampir 4 bulan. Dia tuh tadinya nggak pernah tumbuh, selalu 2 daun, dan akhirnya awal tahun ini dia ngeluarin tunas baru. Aku senang banget karena aku berharap dia di 2022 akhirnya tumbuh gitu loh. Aku pengen dia tuh makin banyak gitu daunnya tumbuh, nggak cuman 2 terus gitu kan. Dan aku berharap dia akan bisa trailing juga ke bawah. Kalau dia udah trailing panjang, itu aku pengen nyacah dia, aku pengen bikin dia rimbun gitu. Masih di Scindapsus, ini adalah Scindapsus varigata yang aku bahas di video sebelumnya. Ini giveaway dan aku seneng banget bisa dapet ini, dan aku berharap dia juga sama kayak si truby dark form. Aku berharap dia akan panjang, dia akan trailing panjang, dan aku akan bisa cacah lagi dia. Dan aku pengen dia rimbun kayak si Pictus exotica gitu kalau bisa. So ya, finger crossed to all my plants. Semoga semua sehat dan plan goalsku bisa tercapai.
Oke, next ke tanaman kelima. Ini adalah Philodendron Paraiso Verde yang aku bahas di video sebelumnya. Aku lagi suka banget sama dia, yes. Aku akan terus suka kayaknya sama dia. Dan dia habis ngeluarin daun baru, guys. Dia lagi unfurling. Ini daunnya bagus banget. Coraknya tuh bagus banget. Lebih banyak putihnya. Nice, aku suka banget. Dan aku berharap di 2022 ini aku pengen dia makin besar daunnya. Nanti aku akan kasih dia turus. Aku pengen dia manjat dan aku pengen daunnya tuh makin besar. Karena aku kayak punya impian punya Paraiso Verde tuh yang daunnya besar kayak gini. Aku akan kasih lihat fotonya. Jadi ya di 2022 ini aku berharap dia tetap sehat karena dia sekarang sehat banget. Dan semakin dia naik tumbuhnya, dia daunnya semakin besar. Next ada Philodendron Melanocrysum. Ini aku beli dari cuttingan cuma 3 daun dan ya dia udah mati 2 daun. 2 daun yang lamanya tuh udah die. Ini dia sekarang ada 4 daun dan menuju ke 5 daun. Aku berharap dia di 2022 itu dia semakin subur. Aku berharap daunnya juga semakin besar. Karena nih jujur nih masih bayi dan daunnya kecil-kecil terus. Bahkan kadang daunnya tuh kayak gak seimbang, kadang kecil, kadang keluar besar. Ini dia masih di pon karena sempet sedikit busuk akarnya. Ada beberapa akar yang busuk, akhirnya aku taruh di pon. Aku senang banget di pon dia ngeluarin daun baru, guys. Yeay! Setelah akarnya cukup sehat di sini, aku akan pindahin dia ke pot, ke media tanam biasa. Setelah itu aku akan coba pakein turus buat dia. Semoga sehat lalu di 2022. Aku mau liatin dari deket, ini segemes itu. Dan aku senang banget akar anginnya udah tumbuh panjang. Selanjutnya ada Philodendron Cream Splash yang udah aku bahas di video kemarin, plant hole. Nah, aku pengen buat dia rimbun satu pot gitu loh. Mungkin nggak pot besar ya, masih pot yang cuma 10 cm. At least tuh punya cream splash rimbun tuh pasti senang banget. Karena Philodendron Brazil tuh aku udah senang banget gitu ngeliatnya kalau rimbun gitu. Apalagi si cream splash gitu kan. Ini juga cream splash tapi dia tuh lagi sekarat, guys. Aku berharap bisa nyatuin bareng dia. Cuman akarnya tuh belum banyak banget gitu. Makanya aku masih naruh dia di pon. Kalau kalian bisa lihat ini di sini ada akar kecil. Ini aku taruh pon baru sehari. Jadi udah tumbuh sepanjang ini. Tadi kayak cuman kelihatan setitik di sini, terus dia udah tumbuh sepanjang ini tuh udah menurutku udah perkembangannya bagus. Jadi kalau nanti dia udah akar udah panjang, aku akan taruh dia barengan sama ini biar dia tuh kelihatan rimbun gitu kan. Next aku ada Monstera Albo Variegata. Ini bukan yang versi kecebresnya. Ya aku seneng banget aku akhirnya bisa dapet ini. Ini wishlist planku yang akhirnya tercapai. Yang jujur dia tuh masih kecil banget karena dia kayak udah keluar dari tunasnya dan dia masih kecil banget. Tahun ini aku pengen nyoba balikin putihnya. Ini kan terlalu putih ya, ini kayak full moon gitu, full moon si Monstera Variegata. Dan dia sebenarnya nggak baik kalau dia terlalu banyak putihnya karena dia perkembangannya akan lambat untuk ngeluarin daun baru karena dia kekurangan hijau atau klorofil gitu kan. Jadi aku berharap di 2022 ini aku bisa balikin dia sedikit hijau. Seenggaknya dia tuh half moon, guys, setengah-setengah gitu kan. Kayak ini yang kecil. Karena kalau udah putih banget sebenarnya agak menyeramkan, pertumbuhannya akan lambat. Aku akan coba kasih dia pupuk yang kandungan nitrogennya agak tinggi biar dia seenggaknya balik hijau. Ada sedikit hijaunya kayak daun pancing ini. Dan nanti kalau pertumbuhannya dia udah lancar, aku akan kasih dia turus buat dia naik dan makin besar daunnya. Ya, doain aku ya guys, semoga dia bisa keluar lagi hijaunya. At least kayak gini deh. Gitu loh, karena ini hijau banget. Ini tuh putih banget gitu. Serem, gue tau ini cantik banget putih, tapi kalau terlalu banyak putihnya tuh agak riskan gitu buat ngurusi Albo Variegata gitu. Oke guys, hampir kedua tanaman terakhir. Sebenarnya ini tanaman terakhir ya. Yang selanjutnya tuh kayak bukan tentang tanamannya, tapi tentang aku, apa yang aku mau di 2022. Tapi ini tanaman terakhir yang aku berharap di 2022 ini
dia bisa tumbuh ngeluarin lebih banyak variegata. Dia adalah Syngonium French Marble. Ya waktu itu aku bikin plant haulnya. Kalau kalian lihat di videonya, dia tuh masih punya variegata, masih punya putih. Tapi udah ngeluarin 5 daun lebih. Itu semakin ke atas daunnya tuh semakin hampir hijau. Makanya akhirnya aku aku cacah dia di sini. Setelah aku cacah, dia ngeluarin 2 tunas. Tunas yang pertama dia ngasih aku variegata, guys. Itu aku senang banget, dia ngeluarin putih akhirnya. Terus ini ada tunas kedua yang aku harap dia akan ngeluarin lagi warna putihnya lebih banyak. Ini yang aku bilang dia tuh ngeluarin putih tapi tinggal sedikit-sedikit gitu loh. Aku sendiri udah coba ngasih dia pupuk variegata yang ya aku berharap dia di 2022 warnanya semakin cantik dan makin cepet tumbuh dan semakin tinggi. Oke guys, tanaman terakhir itu masih Syngonium, yaitu adalah Syngonium mojito. Sama seperti Monstera Ketseberas ataupun French Marble, aku udah ngurus dia, aku kasih pupuk variegata, aku kenain matahari langsung udah hampir sebulan ini. Jadi aku berharap banget di 2022 dia bisa ngeluarin corak, keluar lagi coraknya, karena terakhir dia ada corak tuh ini guys, atau yang kedua tuh ini, itu dia masih ada coraknya. Sorry kalau daunnya kotor. Dia tuh masih ada coraknya di 2 daun terakhir ini, tapi setelahnya tuh kayak coraknya tuh pelan-pelan memudar gitu. Nah, aku pengen banget dia di tahun ini coraknya tuh bisa makin kelihatan. Sebenarnya tuh dia nggak bener-bener hilang ya, dia kayak cuma memudar gitu. Kalau kalian lihat dari deket banget tuh baru kelihatan. Ya, semoga di tahun 2022 aku bisa mengusahakan dia untuk keluar lagi coraknya dan ya jadi mojito yang lebih cantik. Lanjut ke tanaman yang terakhir, ini tuh lebih ke akunya sebenarnya, bukan tanamannya. Aku berharap di tahun 2022 ini aku lebih bisa ngurus Calathea dan Alocasia. Jujur aku tuh di akhir tahun kemarin tuh sempet lagi suka-sukanya sama Calathea. Akhirnya aku tuh beli Calathea juga gitu loh. Tahun lalu aku sempat punya dan aku tuh nggak bisa ngerawatnya, hampir mati, rata-rata mati semua. Nah akhirnya aku tuh sempet hampir setahun aku nggak ngurus Calathea gitu. Sampai akhirnya aku nemu dia, nih Calathea Leuceinero atau Levonero atau Maranta, aku nggak tahu yang mana yang bener. Jadi ya aku lagi suka banget sama Calathea ini. Sempet kering dying si Calathea, tapi udah sebulan terakhir ini aku berusaha untuk merawat dia. Bahkan ini dia aku taruh di pon guys, karena sebelumnya di media tanam sebelumnya dia sempet kering, nggak ada perkembangan. Tapi setelah aku taruh di pon dia tumbuh 4 daun. Kan bisa lihat nggak, dia tumbuh 4 daun, banyak banget di dalam sini. Dan ya aku berharap di tahun 2022 aku bisa ngurus Calathea lebih apa ya, lebih jago gitu, lebih bisa gitu ngurus Calathea. Aku sih berharap Calathea aku itu tuh nggak banyak punya daun crispy gitu loh, karena di sebelumnya sebelum aku bisa merawat Calathea aku tuh selalu ngalamin crispy di daun-daun Calathea. Itu kayak sedih banget, akar tanamannya tuh banyak tapi itu kayak daunnya tuh kering-kering gitu guys, entah aku overwater kadang atau dia terlalu panas. Makanya itu di tahun ini aku mau mencoba memahami si Calathea dan juga memahami Alocasia. Aku tuh cuma punya 2 Alocasia, yaitu Alocasia ini, aku lupa namanya, dia tengkorak hijau, sama satu lagi Alocasia bukan poli, aku lupa apa satu lagi. Aku juga punya Alocasia. Tapi guys, Alocasia aku itu udah hampir 4 bulan terakhir dia itu cuma numbuhin 2 daun. Bahkan si Alocasia yang satu lagi itu cuma numbuhin 2-3 daun selama 1 tahun terakhir. Padahal akarnya tuh lebat banget. Makanya di tahun ini aku mau belajar lagi gimana caranya aku bisa dapetin daun Alocasia yang rimbun. Karena kalau aku lihat orang ngurus Alocasia tuh kayak seneng gitu, lihat daunnya tuh bisa tumbuh terus rimbun makin besar gitu. Jadi ya aku berharap di 2022 Alocasia aku ini bisa ngeluarin daun lagi lebih dari 2. By the way, ini dia juga tadinya sempet sekarat. Setelah aku masukin pon dia akhirnya tumbuh, tuh aku seneng banget. Dia sempet sekarat, akarnya nggak tumbuh.
tapi sekarang udah tumbuh. Tuh kayak buat aku tuh adalah kemajuan. Dan sekarang aku juga lagi ngusahain alocasia amazonica yang sekarang punya aku lagi sekarat karena dia tuh bener-bener botak, tinggal bonggolnya doang. Dia tuh sekarang lagi aku taruh di sphagnum moss, dan semoga mereka bertiga bisa tumbuh lebih sehat dan lebih rimbun di tahun 2022 ini. Jadi guys, itu dia 9 plant goals untuk tanamanku dan 1 plant goals buat aku. Semoga di tahun 2022 ini semua tanamanku dan tanaman kalian akan jadi lebih sehat dan lebih rimbun. Dan ya, sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga videoku menginspirasi kalian, dan buat kalian yang suka videoku jangan lupa untuk like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga nyalain notification bell jadi kalian tahu updateanku selanjutnya. So guys, terima kasih buat yang udah nonton. Spread love. See you.